Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan merekam materi yang saya janjikan kemarin mengenai lanjutan dari variabel random dan distribusi probabilitas. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada joint probability distribution atau distribusi probabilitas gabungan. Lalu yang kedua distribusi marginal. Dan yang ketiga adalah distribusi kondisional. Sebenarnya distribusi kondisional sendiri sudah pernah kita bahas. Lebih tepatnya conditional rules, aturan. Nah, distribusi kondisional ini dia adalah turunan dari conditional rules. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Saya share screen layar kosong. Okay, where's the printer? Nah, ya. Yang pertama adalah joint probability distribution. Sorry. Atau bahasa Indonesianya sendiri adalah distribusi probabilitas gabungan. Nah, sebenarnya apa sih joint probability distribution sendiri? Jadi kalau yang kita pelajari minggu lalu, itu variabelnya cuma satu nih, cuma ada X aja. Sedangkan kalau distribusi probabilitas gabungan, variabelnya itu kuncinya adalah variabelnya lebih dari satu. Variabel lebih dari satu bisa X dan Y, bisa X, Y, dan Z, bisa W, X, Y, Z, ada 4, 5, terserah lah. Nah, variabel-variabel itu semuanya menentukan sebuah nilai probabilitas. Kalau yang kemarin hanya satu variabel aja yang mempengaruhi sebuah fungsi probabilitas. Nah, seperti biasa, yang namanya distribusi probabilitas, dia ada distribusi diskrit dan ada distribusi kontinu. Pertama kita bahas yang diskrit dulu. Kondisi ketika diskrit, maka yang jelas fungsi probabilitasnya fx, y. Tandanya harus lebih besar dari 0. Balik lagi, probabilitas nilainya nggak mungkin negatif. Lalu, distribusi kumulatifnya harus sama dengan 1. Karena nilai probabilitas nggak boleh lebih dari 1. Nah, probabilitas x sama dengan fungsi probabilitas. Contohnya, sebentar saya cari. Nah, misal nih, di sebuah kota, ada 3 bola biru, 2 bola merah, dan 3 bola hijau. Berarti total ada 8 bola. Nah, dari 8 bola ini diambil 2 bola secara random. Jadi nggak tahu ya dapatnya apa. Tentukan satu fungsi probabilitasnya. Fungsi probabilitas gabungan. Sorry. Distribusi. Jadi, karena dia diskrit, maka nanti dalam bentuk tabel ya. Lalu, probabilitas satu merah dan satu hijau terambil. Nah, tentukan 2 ya. Pertama, distribusi probabilitas gabungan. Ini pasti nanti kalian harus menggambar tabelnya. Yang kedua, probabilitas 1 bola merah dan 1 bola hijau terambil.
Gitu. Nah, pertama yang kalian perlu lakukan adalah memisalkan. Misalkan biru ini kita misalkan X dan merah kita misalkan Y. Maka fungsi probabilitasnya akan menjadi kombinasi 3 diambil X, kombinasi dikali kombinasi 2 diambil Y, dikali 3 kombinasi 2 min 2 min X min Y. Dibagi 8 kombinasi 2. Kalian pasti nanya, loh Bu, kenapa yang terakhir itu 2 min X min Y? Karena ini berarti Fx, Y. Karena total bola yang diambil adalah 2. Kalau sudah diambil X, bola biru sudah diambil sejumlah X, dan bola merah sudah diambil sejumlah Y, otomatis bola hijaunya ya 2 min X min Y. Beda cerita kalau dari 8 bola diambil 4 bola secara random. Maka di sini bukan 2 min X min Y, tapi 4 min X min Y. Seperti itu. Nah, X, Y, X, Y itu 3 sama 2 kan. X itu maksimal 3, Y maksimal 2. Maka yang perlu kalian cari adalah, kan tadi udah ya, Fx, Y sama dengan 3 kombinasi X, 2 kombinasi Y, 3 kombinasi 2 min X min Y, per 8 kombinasi 2. Nah, maka yang perlu dicari, X yang karena maksimal 3 bisa X 0,1, F 0,1, F 0,0 dulu, sorry. 0,0 tandanya probabilitas 0 bola biru terambil dan 0 bola merah terambil. Jadi, dua-duanya adalah bola hijau. Lalu probabilitas 0,1, 0,2. Lalu probabilitas 1,0. Bu, kenapa nggak ada probabilitas F 0,3? Ya kan bola merah maksimal cuma 2 adanya. Sedangkan bola biru ada 3. Jadi nanti kita harus bikin sampai F3,2. Ini ada 12 fungsi probabilitas yang harus kalian cari. Kalian masukkan masing-masing X dan Y-nya. Lalu kalian susun itu semua di dalam tabel distribusi. Jadi, ayo. Ini X, ini Y. X kan kemungkinannya 0, 1, 2, 3. Y kemungkinannya 0, 1, 2. Udah, hasil perhitungan kalian masukkan semua. F1,0, F2,0. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi. Probabilitas gabungan. Jadi misalkan kalian ditanya yang B, probabilitas 1 merah, 1 hijau terambil. Maka
bisa dibilang dia adalah 0,1. Loh Bu, kok 0,1? Iya, nggak ada bola biru yang terambil kan? Kan kita sudah memisalkan bahwa X itu adalah biru, Y adalah merah. Berarti ini ada satu Y terambil dan satu hijau terambil. Maka F 0,1. Sehingga kalau dimasukkan 3,0 kombinasi 30, 21, 3, 2 min 0 min 1 dibagi 8 kombinasi 2. Inilah hasil dari probabilitasnya. Seperti itu. Ini adalah baru distribusi probabilitas gabungan untuk kasus yang diskrit. Seperti kita tahu bahwa data yang kita punya bisa bersifat diskrit, bisa juga bersifat kontinu. Kita lanjut ke distribusi probabilitas gabungan dengan kasus data kontinu. Waduh, ini integral-integral lagi nih. Jadi, sama bahwa fungsi probabilitasnya harus lebih dari 0. Integral min tak hingga sampai tak hingga. Loh Bu, kok integralnya double Bu? Ya balik lagi, karena ada dua variabel, maka dia harus 2 kali integral terhadap X maupun terhadap Y. Ini cumulative distribution function-nya ya. P X, Y kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Misal ada sebuah restoran. Dia ada dua nih. Ada yang dine in, ada yang take away. Nah, misalkan dine in ini kita misalkan X, variabel X, dan take away variabel Y, dan memiliki fungsi probabilitas 2/5 2X plus 3Y untuk X dari 0 sampai 1 dan Y dari 0 sampai 1. 0 untuk lainnya. Tentukan, oh salah. Pertanyaannya A, buktikan Fx, Y adalah fungsi probabilitas. B, jika A terbukti, tentukan P X kurang dari setengah dan P X kurang dari setengah, dan Y kurang dari setengah juga aja deh. Ini. Nah, pertama kita yang A. Cara membuktikannya adalah pakai CDF ini. Bahwa integralnya harus sama dengan 1. Ini kan batasnya 0 sampai 1 ya. Dua-duanya baik X dan Y. Maka integral 0 sampai 1, batasnya Y, ini batasnya X. Langsung ya saya buat 4/5 X ditambah 6/5 Y dx dy sama dengan 0,1. Pertama kita, ini ada Y. Kita integralkan terhadap X ya dulu. Berarti 4/5 kali setengah X kuadrat ditambah 6/5 XY dari 0 sampai 1 dy. Sama dengan, ini dicoret, 2/5 ya berarti. 0 sampai 1
Ini dimasukkan satunya ke X, berarti 2/5. 1 kuadrat, 1 ya, ditambah 6/5 Y dy. Nah, udah ini diintegralkan lagi. Terhadap Y berarti 2/5 Y ditambah 6/5 dikali setengah Y kuadrat 0 sampai 1. Ini 3. Langsung dimasukkan 2/5 ditambah 3/5. Sama dengan 5/5 sama dengan 1. Nah, karena dia memenuhi syarat nomor 2, syarat cumulative distribution function, maka dia terbukti bahwa dia adalah fungsi probabilitas. Jadi kita bisa mengerjakan yang B. Yang B, jika A terbukti, tentukan Px kurang dari setengah dan Y kurang dari setengah. Px kurang dari setengah, Y kurang dari setengah. Sama dengan, sama integralnya 0 sampai setengah. Kalian nanya, Bu kok 0 sampai setengah? Coba dilihat fungsinya, bahwa dia batas bawahnya selalu 0. Memang dimulai dari 0. Karena kalau dia di bawah 0, dia masuk ke fungsi yang kedua, yaitu 0. Terus dimasukkan fungsinya berarti 4/5 X ditambah 6/5 Y dx dy. Kita inikan terhadap X dulu, berarti 0 sampai setengah, 2/5 X kuadrat plus 6/5 XY dikali 0 sampai setengah dy. Ingat masih ada integral satu lagi. Dimasukin 2/5 kali 1/4 ditambah 6/5 kali setengah Y dy. Coret-coret. Sama dengan integral 0 sampai setengah 1/10 ditambah 3/5 Y dy. Sama dengan 1/10 Y ditambah 3/5 kali setengah Y kuadrat 0 sampai setengah. Berarti sama dengan 1/10 kali setengah ditambah 3/5 kali setengah kali 1/4. Sama dengan 1/20 ditambah berapa ya ini? 3/40. Sama dengan kalau disamain, ini 2 plus 3/40. Sama dengan 1/8. Maka probabilitasnya adalah 1/8. Seperti itu. Oke. Oke, sampai sini join probability distribution, distribusi probabilitas gabungan. Jadi bagaimana kita menggabungkan dua variabel atau lebih yang mempengaruhi suatu probabilitas. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang menggabungkan, sekarang kita berbicara tentang memisahkan. Alah Bu, wes susah-susah digabung, kok ya dipisah? Ya namanya ada yang bergabung, mungkin ada yang berpisah. Sama kayak kalian,
Mungkin ketika kalian jadian ada kemungkinan kalian putus. Jadi tetap harus dipikirkan ya, probabilitas. Kalau kalian lagi jadian, kalian harus mulai memikirkan berapa probabilitas kalian akan putus. Putus sebagai pasangan suami istri atau putus ya udah jadi temenan aja. Oke, jadi yang kedua kita bicara tentang distribusi marginal. Distribusi marginal, namanya aja deh kata-katanya marginal. Marginal itu apa ya? Bagian, distribusi bagian. Jadi misal ada dua variabel atau lebih yang bergabung, nah kita pisahkan menjadi fungsi-fungsi bagian. Fungsi terhadap X-nya aja, atau fungsi terhadap Y-nya aja, atau fungsi terhadap Z-nya aja, seperti itu. Balik lagi, yang namanya data kita bisa bersifat diskrit, dan data kita juga bisa bersifat kontinu. Nah, kita belajar dulu yang diskrit nih. Yang diskrit, kita akan mengenal dua fungsi, yaitu Gx dan Hy. Nah, ini fungsi bagian dari X dan fungsi bagian dari Y. Ibarat kata nih, kalian pacaran, punya tabungan bersama. Jadi ini pacarannya udah memikirkan masa depan nih, punya tabungan bersama. Nah, fungsi tabungan itu adalah fungsi Fx, Y. Jadi, misal kalian pacaran, punya tabungan bersama. Nah, fungsi tabungan ini adalah Fx, Y, yaitu fungsi probabilitas gabungan. Nah, kok putus? Maka kalian memecah nih tabungannya jadi dua bagian. Ada bagian X, misalnya punya si cowok, dan ada bagian Y, misal punya si cewek. Inilah pemisahan inilah yang kita sebut dengan distribusi marginal. Welah dalah. Kasihan dia putus. Nah, Gx sendiri kalau di distribusi diskrit adalah sigma dari semua Y, Fx, Y. Kalau yang ini justru sigma X, Fx, Y. Sedangkan kalau kontinu, Gx adalah integral Fx, Y, dy. Jadi sekali lagi ini kebalikannya ya. Kalau fungsi terhadap X, maka dia yang dijumlah atau yang diintegralkan adalah Y-nya. Jika fungsi Y, maka yang dijumlah dan diintegralkan adalah fungsi X-nya. Gitu. Mau putus aja ribet bagi-bagi tabungan. Makanya kalian kalau pacaran mulai pikirkan ke depan. Mau dilanjut apa enggak? Kalau probabilitas putusnya besar, mending putus dari sekarang. Enggak. Abaikan. Tapi enggak apa-apa didengerin. Siapa tahu bermanfaat. Oke, kita contoh yang diskrit dulu ya. Misal nih, dalam kasus bola merah, bola biru tadi, yang ada satu kotak isinya 3 biru, 2 merah, 3 hijau, dan diambil 2 random, terbentuk tabel distribusi probabilitas gabungan seperti berikut. Ini X, ada 0, 1, 2, 3. Ini Y, 0, 1, 2. Ini 3/28. Loh, Bu, ini kenapa 0, Bu? Rek, buat masih yo bola biru ini telu. Tapi kan sing dijokok mung loro. Nggak mungkin ada 3 bola biru terambil sekaligus. Makanya dia 0. Gitu. 0. 0. 8. 0, 0.
Nah, ini adalah tabel distribusi probabilitas gabungannya. Lalu kalian tanyain apa ya? Nah, tentukan tabel GX. Tentukan A, tabel GX. B, tabel HY. Nah, tabel GX ya, which. Ini X, ini GX. X-nya adalah 0, 1, 2, 3. GX ya adalah kalian jumlahkan ke bawah ini. 3/28, 3/14, 1/28. Jadi dijumlahkan ke bawah ini. Berarti berapa tuh? 3/28. Ini adalah 3/28 ditambah 3/14 ditambah 1/28. Yang ini dijumlahkan ke bawah. YY-nya dijumlahkan. Yang ini juga ke bawah 3/28. Ini 0. Ini adalah tabel distribusi GX ya, yang A. Sedangkan yang B, tabel distribusi HY-nya, Y itu kan 0, 1, 2. Itu dijumlah ke samping. Berarti, loh. Yang B, yang A, ini Y, ini HY. Kalian jumlah ke samping, ini 3/28 tambah 9/28 tambah 3/28. 3/14 tambah 3/14. Ini 1/28. Nah, inilah tabel distribusi GX dan HY-nya. Kok nggak kesimpan? Sedih. Sebentar ya, saya tulisin lagi. Itu aneh. Padahal tadi udah kesimpan ya. Ini untuk B-nya. Y, HY. Oh. Tambah 3/14. Yang 2 ini 1/28. Coba kita install. Alhamdulillah. Itu. Nah, ini adalah distribusi marginal. Jadi ingat, segala sesuatu yang bergabung masih ada kemungkinan yang berpisah. Dia, ya begitulah hidup. Nah, yang terakhir adalah distribusi kondisional. Distribusi kondisional sendiri adalah turunan dari conditional rules. Baik discrete maupun kontinu, pada dasarnya rumusnya fungsi probabilitas terjadinya Y jika X terjadi adalah Fx, Y dibagi Gx. Karena X-nya yang belakang.
Kalau fungsi jika X terjadi, fungsi X terjadi jika Y terjadi, maka Fx, Y dibagi HY. Jadi, di distribusi kondisional ini, kalian harus punya fungsi gabungannya, kalian juga harus punya fungsi marginalnya. Seperti itu. Nah, kita masuk contohnya. Oh, astaga. Distribusi marginal, sorry. Yang kontinu belum ya. Contoh yang kontinu, jadi kita ke yang kontinu dulu aja. Baru nanti kita ke distribusi kondisional. Saya baru... Oke. Kita ke contoh yang marginal dulu, continue. Sorry ke skip. Misal, ke contoh yang tadi, ada distribusi gabungan seperti ini. Fx, Y ini. Jadi bisa ada distribusi gabungan Fx, Y adalah 2/5 2x plus 3y dengan x dari 0 sampai 1 dan y dari 0 sampai 1. Nah, untuk mencari gx-nya adalah integral batas-batasnya y, berarti 0 sampai 1. Fungsinya 4/5x ditambah 6/5y dy. Ingat, kalau kita nyari fungsi bagian dari x, maka yang diintegralkan adalah y-nya. Ya udah, diintegralkan aja. 4/5xy ditambah 3/5y kuadrat. 0 sampai 1. Maka didapat 4/5x ditambah 3/5. Ini adalah fungsi gx-nya. Lalu fungsi hy-nya adalah integral batas-batasnya x, 4/5x ditambah 6/5y dx. Sehingga didapat 2/5x kuadrat ditambah 6/5xy 0 sampai 1. Sehingga didapat 2/5 ditambah 6/5y. Jadi hy-nya adalah 2/5 ditambah 6/5y. Seperti itu. Cukup mudah ya. Ternyata memisahkan tidak sesusah yang kita bayangkan. Asik. Oke, kita langsung lanjut ke distribusi kondisional. Ini udah ya rumusnya. Contohnya untuk yang diskrit. Contohnya untuk yang diskrit. Oke, kita balik ke kasus bola-bola tadi. Dalam satu kotak tadi, masih ingat? Ada 3 biru, 2 merah, dan 3 hijau. Lalu diambil 2 secara random. Nah, terus kalian disuruh menentukan nih. Tentukan A. Probabilitas
tidak ada bola biru terambil jika satu merah terambil. Dan probabilitas P ya. Satu merah terambil jika 0 biru terambil. Dibalik. Should be beda jawabannya ya. Nah, pertama untuk yang A, berarti kan P tidak ada biru terambil jika merah terambil. PX sama dengan 0 jika satu merah terambil. Maka F 0,1 dibagi H1. Gini ya. Nah, kalian langsung lihat tabel distribusi gabungannya. F 0,1 itu adalah 3/14. H1, lihat tabel marginalnya H1, 3/14 tambah 3/14. Jadinya 6/14. Jadinya 3/7. Udah, dicoret. 7-nya naik, 7/14. Jawabannya adalah setengah. Nah, yang B, kondisi yang B, satu merah terambil, 0 biru terambil. P, Y, 1 jika X 0. Maka sama dengan F 0,1 dibagi G 0. Tadi kan ini udah 3/14. G 0. Kalian lihat di sini. G0 yang ini. Sama dengan 3/28 tambah 6/28 tambah 1/28. Sama dengan 10/28. Sama dengan 5/14. 5/14. Coret, jadilah 3/5. Gitu. Mudah ya? Jadi cukup kalian melihat ke tabel distribusi gabungan dan distribusi marginalnya. Nah, sekarang kasus jika data kalian bersifat kontinu. Contohnya, ada fx, y 10xy kuadrat untuk 0xy 1. 0 untuk lainnya. Tentukan A, F, Y jika X, B, F, X jika Y, C, P, Y lebih besar dari setengah jika X sama dengan 0, X sama dengan 1/4. Nah, pertama yang kita perlukan, kita harus mencari HY dan GX-nya dulu. GX sama dengan integral batas-batasnya Y, yaitu dari X sampai 1. 10xy kuadrat dy sama dengan integral X sampai, nggak usah integral, langsung diintegralin aja. 10/3 xy pangkat 3 X sampai 1 sama dengan dimasukkan, berarti 10/3 X min
10/3 X pangkat 4. Ini kalau disederhanakan menjadi 10/3 X 1 min X pangkat 3. Dari 0 sampai 1. Kenapa Bu kok 0 sampai 1? Karena batasnya 0 sampai 1. Nah, HY-nya adalah integralnya X. Berarti 0 sampai Y. 10 XY pangkat XY kuadrat D X sama dengan 5 X kuadrat Y kuadrat 0 sampai Y. Kita masukkan berarti 5 Y pangkat 4. Ini adalah HY-nya. Sama dari 0 sampai 1. Nah, pertanyaan FY jika X. Kan di sini udah dikasih rumus ya. FY jika X adalah Fx Y fungsinya fungsi margin gabungan dibagi fungsi marginal X. Maka yang A Fy terjadi jika X terjadi adalah Fx, Y dibagi Gx sama dengan 10 XY kuadrat dibagi Gx-nya ini 10/3 X 1 min X pangkat 3. Ini kan bisa dicoret, 3-nya naik ke atas, ini bisa dicoret. Maka 3Y kuadrat dibagi 1 min X pangkat 3. Nah, yang B, fungsi X terjadi jika Y terjadi, Fx, Y dibagi HY sama dengan 10 XY kuadrat dibagi 5Y pangkat 4. Coret, sisa 2, coret, sisa 2. Sama dengan jadi 2X dibagi Y kuadrat. Udah semudah ini. Oh, habis slide-nya, bentar. Nah, untuk yang C, P, Y setengah jika X seperempat. P, Y lebih besar dari setengah jika X sama dengan seperempat. Maka kalian harus pakai fungsi Y lebih besar dari setengah jika X sama dengan seperempat. Ini berarti kalian pakai ini lebih besar dari setengah, berarti nanti setengah sampai 1. Integral setengah sampai 1. Fungsi F, Y terjadi jika X terjadi. Berarti yang ini 3Y kuadrat dibagi 1 min X pangkat 3. D, Y. Karena yang diintegralkan Y, yang kontinu Y. Nah, X ya, karena sudah diketahui seperempat, maka di sini langsung dimasukkan seperempat pangkat 3. Jadi, setengah sampai 1, 3Y kuadrat dibagi 1 min seperempat pangkat 3, piro ya? 14/64 DY. Berarti sama dengan integral setengah sampai 1 3Y kuadrat dibagi 64 63/64 63 ini dikali 64 DY sama dengan dikeluarin aja lah ya, 64 kali 3 berapa tuh? 192.
Ya, 192/63 integral setengah 1 Y kuadrat dy. Sama dengan 192/63 sepertiga Y pangkat 3 1 sampai setengah. Sama dengan 192/63 sepertiga min setengah 8/24. Wih, 192/63 dikali ini 24, ini 8, min 1. 192/63 kali 7/24. 7 kali 9 nggak sih? Ini 9. Ini 8. Sama dengan 8/9. Gitu. Panjang. Tapi ya gitu. Oke. Pas banget slide-nya habis. Itu aja sih materi untuk kali ini. Lanjutan dari variabel random dan distribusi probabilitas. Nah, seperti biasa, nantinya materi ini akan saya share di e-learning. Sudah ada tugas juga di e-learning. Dan videonya juga akan saya share di YouTube saya. Jadi, stay tune aja. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugasnya Rabu malam. Seperti biasanya. Nah, kalian pasti ngerjain Alpro dulu. Oke, sekian materi kali ini.